Wujud nyata dari penggandaan berkat 5 roti dan 2 ikan ini untuk menjamin kehidupan kita. Kasih Allah yang begitu besar tidak akan ada henti-hentinya. Kasih Allah itu sekali lagi tidak hanya berwujud melalui materi-materi atau sarana-sarana hidup, tetapi juga melalui pengajaran-pengajaran iman yang semakin hari akan semakin baik. Tadi malam saya juga mendapatkan sharing di berbagai macam wilayah dan daerah. Ini ada berkat beberapa orang dan juga beberapa relawan-relawan mau untuk menjadi pengajar-pengajar iman. Di paroki kita ini sendiri pun juga sedang dipersiapkan sekurang-kurangnya pengajar-pengajar agama yang juga dengan rela hati mereka ingin menjadi pengajar agama, dan juga para katekis-katekis. Ini buah dari yang namanya penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Tentu tidak lepas dari kasih Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kita semua, terutama memperhatikan kehidupan iman kita, sehingga kehidupan iman kita selalu terjaga. Maka dalam perayaan Ekaristi pagi ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas berkat rahmat Allah itu, anugerah Allah yang tidak pernah berhenti untuk menjamin kehidupan kita, supaya kita selalu setiap hari dan semakin hari semakin bisa menerima Allah, semakin bisa menerima kehendak Allah, terbuka terhadap segala kehendaknya, dan akhirnya kita pun juga nantinya semoga juga semakin tergerak untuk membagikan berkat itu. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori pada pagi hari ini. Kita hening sejenak, kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau selalu menumbuhkan teladan keutamaan dalam gerejamu. Bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus Maria Uskupmu dalam memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa dan merasakan anugerah kebaikan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku
dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau akan mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Brother, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kalau kita mendengarkan kembali ataupun juga membaca kembali bacaan pada hari ini, terutama ketika kita merenungkan bacaan Injil tentang mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Hal ini sangat nyata di dalam hidup iman kita. Bukan hanya saja berkat bagi diri kita, berkat berwujud materi-materi yang bisa kita gunakan, fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang bisa kita gunakan dalam hidup, tetapi juga berkat di dalam hal pendampingan iman bagi kita semua. Hari ini kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Beliau adalah seorang bangsawan dulunya, yang kemudian beliau menjadi imam. Selain bangsawan, tetapi beliau juga merupakan ahli hukum, baik hukum negara, hukum sipil, maupun juga hukum gereja. Kita juga mengenal Santo Alfonsus ini sebagai salah satu misionaris novena Tiga Salam Maria. Beliau juga merupakan pendiri dari, kalau sekarang kita mengenal ada kongregasi CSSR. Nah, dari pengalaman hidup selama kuliah dulu di Jogja, teman-teman CSSR ini sangat mewarnai kehidupan kuliah kami karena jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak dari kami yang projo-projo ini dulu. Ada banyak sekali teman-teman dari CSSR sebagai para pengikut spiritualitas Santo Alfonsus ini. Kalau sekarang masih banyak enggak ya? Banyak. Angkatannya frater berapa? 8. CSSR-nya berapa? 28, banyak sekali. Itu baru angkatannya frater. Semakin lama semakin berkembang. Wujud nyata dari penggandaan berkat 5 roti dan 2 ikan ini untuk menjamin kehidupan kita. Kasih Allah yang begitu besar tidak akan ada henti-hentinya. Kasih Allah itu sekali lagi tidak hanya berwujud melalui materi-materi atau sarana-sarana hidup, tetapi juga melalui pengajaran-pengajaran iman yang semakin hari akan semakin banyak. Tadi malam saya juga mendapatkan sharing di berbagai macam wilayah dan daerah. Ini ada berkat beberapa orang dan juga beberapa relawan-relawan mau untuk menjadi pengajar-pengajar iman. Di paroki kita ini sendiri pun juga sedang dipersiapkan sekurang-kurangnya pengajar-pengajar agama yang juga dengan rela hati mereka ingin menjadi pengajar agama, dan juga para katekis-katekis. Ini buah dari yang namanya penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Tentu tidak lepas dari kasih Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kita semua, terutama memperhatikan kehidupan iman kita, sehingga kehidupan iman kita selalu terjaga. Maka dalam perayaan Ekaristi pagi ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas berkat rahmat Allah itu, anugerah Allah yang tidak pernah berhenti untuk menjamin kehidupan kita, supaya kita selalu setiap hari dan semakin hari semakin bisa menerima Allah, semakin bisa menerima kehendak Allah, terbuka terhadap segala kehendaknya, dan akhirnya kita pun juga nantinya semoga juga semakin tergerak untuk membagikan berkat itu. Semoga Tuhan menyertai hidup kita, hidup iman kita semakin kuat dan semakin mendalam. Kita pun juga bisa menjadi pewarta-pewarta sabda Allah sebagaimana Santo Alfonsus Maria de Liguori yang kita peringati hari ini. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah memberi kami Santo Alfonsus Maria sebagai pelayan setia dan pewarta misteri Ekaristi yang agung. Semoga kami senantiasa menyambutnya dan tak henti-hentinya memuji Dikau sampai kami Kau perkenankan menyambut perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih kebersamaan kita pagi ini. Frater, ada yang mau disampaikan? Oh sudah ya, frater hari ini sudah akan meninggalkan paroki kita. Maka terima kasih untuk kebersamaan frater dengan kami semua. Selamat untuk melanjutkan studi nggih, frater nggih. Semoga frater bisa mengikuti studi dengan baik dan juga bisa memformat diri bersama dengan para formatur di sana.
Semoga frater juga sungguh-sungguh dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Doa seluruh umat di sini dan juga dimanapun berada itu juga selalu berdoa untuk frater dan menyertai frater. Semoga frater juga diteguhkan dalam iman dan juga dalam hidup panggilan. Sekali lagi terima kasih kebersamaan dengan kami 2 minggu ini. Semoga kita semua saling mendoakan satu dengan yang lain. Sing mantap nggih, frater nggih. Kita berdoa untuk frater kita ini. Semoga Tuhan menyertainya dalam masa-masa formatio di seminari. Kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan